adalah anak-anak. Selain itu, gempuran roket Israel sejak Selasa lalu juga sudah melukai 339 warga lainnya. Serangan militer Israel atas wilayah jalur Gaza telah merenggut nyawa sedikitnya 22 anak-anak. Namun Israel berdalih bahwa jatuhnya korban anak-anak karena kelompok Hamas menjadikannya perisai manusia. Kesedihan tidak mampu ditahan oleh keluarga Yasmin Al-Ma'ruf. Gadis cilik ini wafat setelah terluka parah akibat ledakan roket Israel Rabu lalu. Ibu dan saudara-saudaranya seolah tak ingin melepas kepergian Yasmin kecil dari pelukan. Kepergian anak-anak seperti Yasmin merenggut kebahagiaan keluarga-keluarga di jalur Gaza, Palestina. Suasana bahagia yang biasanya terasa pada bulan Ramadan kini muram karena ulah keji dari negara tetangga. Kematian Yasmin yang baru berusia 9 tahun itu juga memercikkan amarah bagi paman dan kakeknya. Mereka bertanya, salah apa yang telah diperbuat anak-anak seperti Yasmin hingga Israel mengarahkan roketnya pada mereka. Sejak Selasa lalu, upacara pemakaman seolah menjadi pemandangan yang sangat sering terjadi. Rombongan warga membawa jenazah sanak kerabat mereka yang tewas akibat ledakan dari roket Israel. Petugas kesehatan di Gaza menyebutkan, sedikitnya 22 anak-anak telah meninggal dunia akibat serangan roket-roket Israel. Selain menyasar fasilitas milik Hamas, Israel juga menghancurkan ratusan rumah karena diduga dihuni oleh para aktivis Hamas. Sejak Selasa lalu, Israel belum berhenti meluncurkan roket dari darat, udara, maupun dari kapal tempur mereka di perairan. Pemirsa, militer Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina. Lebih dari 88 warga Palestina, termasuk warga sipil dan anak-anak, sejumlah 22 orang tewas akibat serangan Israel. Roket dari jet tempur Israel menggempur ratusan sasaran di jalur Gaza. Serangan membabi buta Israel banyak menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Pejuang Hamas melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel. Mereka menembakkan roket rakitan Hamas ke arah Tel Aviv dan Haifa, Israel bagian utara dan selatan. Gelombang serangan udara Israel ke jalur Gaza, Palestina sejauh ini telah menewaskan 88 warga Palestina. Roket-roket Israel membuat jalur Gaza saat ini porak-poranda. Di tengah puing-puing reruntuhan bangunan di kota Gaza ini terdapat kendaraan berkelompok senjata jihad Islami. 3 anggota jihad Islami dalam kendaraan tersebut tewas akibat serangan udara Israel. Lokasi di kota Gaza ini adalah salah satu dari sekitar 320 sasaran serangan udara Israel. Israel mengincar infrastruktur kelompok bersenjata, serta tempat tinggal sejumlah tokoh jihad Islami dan Hamas. Namun serangan membabi buta Israel justru banyak menewaskan warga sipil. Dari 88 warga yang tewas, 22 diantaranya adalah anak-anak.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak Israel segera menghentikan serangan dan meminta agar PBB dan Amerika Serikat segera bertindak. Ban mengingatkan serangan di Gaza ini sudah hampir mencapai titik klimaks dan harus segera dihentikan. Amerika juga mendesak agar seluruh pihak bisa menahan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Menlu John Kerry telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kerry juga merencanakan berbicara langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Namun pembicaraan dengan Israel itu tidak menghentikan serangan ke Gaza. Bahkan Israel berniat menambah pasukannya. Dan organisasi konferensi Islam OKI menggelar rapat darurat membahas serangan Israel ke Gaza, Palestina. Rapat berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dan rapat ini bertujuan untuk melobi Dewan Keamanan PBB dan dunia internasional untuk menghentikan konflik. Wakil Palestina di OKI menyatakan serangan militer ke Gaza merupakan suatu kejahatan perang. Palestina khawatir serangan Israel akan semakin gencar dan memakan lebih banyak korban jiwa. يتعرض الشعب الفلسطيني بشيوخه ونسائه وأطفاله في قطاع غزة الذي لا زال يعاني من حصار خانق لحملة عسكرية مجرمة باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengecam aksi serangan Israel ke Gaza, Palestina. Marty menilai tindakan Israel biadab. Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia telah mendesak PBB untuk bertindak tegas terhadap Israel. Dan berikut pernyataan Menlu RI, Marty Natalegawa. Berkomunikasi dengan perwakilan kita di PBB di New York agar bekerjasama dengan perwakilan Palestina, bekerjasama dengan perwakilan negara-negara OKI, dengan perwakilan negara-negara gerakan non-blok untuk bisa mendorong PBB untuk segera menyerukan agar Israel menghentikan aksi militernya di Gaza. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Voice of Palestine menggelar ataupun mengecam tindakan Israel yang dilakukan di depan kantor PBB Menara Tamrin, Jakarta. Demonstran mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera menengahi pertikaian Palestina dengan Israel. Sebab para korban kekejaman Israel sebagian besar anak-anak dan perempuan. Hukum internasional melarang adanya korban di pihak perempuan dan anak-anak dalam situasi perang sekalipun. Akibat demonstrasi ini, arus lalu lintas sempat tersendat di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Maka dari itu kawan-kawan, pada saat